Assalamualaikum, welcome to Love and Reptile 94. Ketemu lagi dengan gua Kang Taufik. Nah teman-teman, di video kali ini gua akan membahas tentang pentingnya sinar matahari pagi, sinar UVA dan UVB bagi hewan reptil, termasuk si iguana teman-teman. Nah teman-teman, meskipun si iguana adalah hewan reptil yang berukuran besar dan terlihat kuat, tetapi mereka rentan akan luka dan penyakit. Terutama jika teman-teman tidak memberikan perawatan yang tepat kepada si iguana. Salah satu yang utama adalah sinar UVA dan UVB. Nah, seberapa penting sih sinar matahari untuk iguana? Yuk langsung aja kita bahas. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Cikidot. Nah teman-teman reptile lovers, ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Setiap pagi itu melakukan penjemuran iguana dan reptil-reptil yang ada di Love and Reptile 94. Seberapa pentingkah sinar matahari bagi iguana? Seperti kebanyakan reptil lainnya, iguana juga hewan yang berdarah dingin dan mereka tidak dapat mengatur suhu internal tubuh mereka. Inilah alasan mengapa reptil di alam liar akan menghabiskan waktu berjemur berjam-jam di bawah matahari. Kehangatan dan sumber UVA dan UVB dari matahari sangat penting untuk kesehatan iguana. Matahari bukan hanya berguna sebagai sumber panas untuk iguana, tetapi matahari juga sebagai sumber cahaya spektrum penuh dari inframerah ke ultraviolet yang bermanfaat bagi reptil. Spektrum matahari terdiri dari dua bagian, yaitu sinar yang terlihat dan tidak terlihat. Cahaya putih adalah sinar yang terlihat, yang kita terima ketika semua spektrum cahaya tercampur menjadi satu. Kita dapat membedakan setiap warna spektrum secara terpisah ketika kita melihat pelangi. Cahaya tampak dari merah ke ungu-unguan. Ketika kita melampaui sinar ini, kita menerima sinar yang tidak terlihat seperti panas matahari dan ultraviolet. Kita dapat membedakan tiga kelompok sinar ultraviolet, yaitu UVC, UVB, dan UVA. Yang pertama, UVC. Tipe sinar C, sinar UV adalah sinar ultraviolet yang berbahaya karena mengandung banyak energi dan panjang gelombang yang sangat pendek, dari 180 hingga 290 nm. Mereka dapat menembus ke dalam jaringan cukup dalam. Terkena UVC memiliki konsekuensi serius pada kesehatan hewan. Kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada retina atau kebutaan, kanker kulit, dan lain-lain. Secara alami, sinar UVC disaring oleh lapisan ozon. Yang kedua, UVB. Berukuran antara 290 dan 320 nm, UVB adalah cahaya yang bertanggung jawab untuk peledakan pada kulit manusia ketika terkena cahaya. Untuk reptil itu sangat penting karena membutuhkan sinar ini untuk disintesis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa vitamin D3 tambahan tidak diperlukan dalam makanan jika sinar UVB diberikan setiap hari. Kita memperingatkan bahwa vitamin D3 penting untuk meningkatkan kalsium dalam tulang sehingga penting untuk pembentukan tulang. Lapisan kaca sebaiknya tidak dipasang di antara area berjemur dan cahaya spektrum penuh karena kaca menyaring cahaya UVB. Yang ketiga, UVA. Mereka berada dalam gelombang yang tidak terlihat oleh mata dari 320 hingga 400 nm. Meskipun mereka mengandung energi lebih sedikit daripada sinar UVB dan UVC, sinar UVA juga menyebabkan kulit terbakar atau melepuh pada manusia jika mereka terpapar cukup lama. Untuk reptil,
Jika UVA terlihat oleh mereka, banyak reptil menggunakan sinar UVA untuk mengenali makanan atau mengenali pasangan yang cocok. Karena itu, berjemur di bawah UVA sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Intinya di sini bukan untuk mengganti pemanas yang ada di dalam kandang, tetapi menyediakan panas di area kandang agar iguana dapat berjemur dan menghangatkan tubuh mereka. Mayoritas lampu pijar atau lampu halogen menghasilkan panas. Kita melihat bahwa ada lampu sorot inframerah di toko-toko, tetapi kami pribadi tidak merekomendasikan alat tersebut untuk reptil karena tidak memberikan manfaat tambahan sebagai lampu sehat dan warna yang tidak alami. Lebih baik menggunakan lampu sorot biasa atau bahkan lampu spot yang lebih baik yang dirancang khusus untuk reptil. Lampu neon spektrum penuh dan lampu pelengkap UVA dan UVB. Perlu diingat bahwa lampu neon tidak menghasilkan panas. Agar reptil teman-teman berjemur, teman-teman perlu menyediakan lampu spot UVA dan UVB untuk menghangatkan area pengeringan dan pencahayaan iguana. Karena suhu yang hangat yang dihasilkan lampu dapat membuat iguana berjemur. Lampu sering diabaikan owner karena harganya yang mahal. Tetapi alat ini adalah pilihan terbaik untuk akuarium, terarium yang besar. Tidak hanya lampu ini bisa menjadi sumber panas, alat ini juga menyediakan UVA dan UVB yang bermanfaat. Kekuatannya lebih panjang dari sumber cahaya lainnya. Mereka benar-benar dirancang untuk akuarium yang lebih besar karena mereka hanya tersedia pada 100 watts dan 160 watts. Periode pencahayaan intinya hanya untuk mengatur waktu berapa lama lampu menyala atau mati. Jika teman-teman ingin membuat reptil teman-teman nyaman, suhu kandang harus sesuai dengan musim alami. Misalnya, memberikan lebih banyak pencahayaan di musim panas karena di musim ini matahari bersinar lebih lama. Teman-teman dapat menggunakan timer untuk menghidupkan atau mematikan lampu lain dan membuat kondisi pencahayaan alami. Misalnya, menyalakan lampu spektrum penuh selama 8-10 jam dan di timer lain nyalakan lampu spot selama 6 jam untuk menyamakan jam paling hangat dalam sehari. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan tentang pentingnya sinar matahari dan sinar UVA dan UVB bagi iguana versi Lovin Reptile 94. Nah, teman-teman dapat menjemur iguana teman-teman di bawah sinar matahari langsung. Tetapi ada juga cara alternatif bila teman-teman tidak punya waktu karena sibuk. Cara alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan lampu spot UVA dan UVB. Nah, itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, semoga reptil teman-teman, iguananya teman-teman sehat selalu ya dan cepat besar. Dan jangan lupa dijemur ya teman-teman biar sehat terus. Nah, ini kegiatan rutin kita di Lovin Reptile 94. Setiap pagi kita rendam jemur sambil disemprot si reptil-reptilnya atau iguana-iguananya agar mereka sehat ya teman-teman. Ini adalah hal yang wajib dilakukan ketika memelihara si iguana atau reptil-reptil lainnya teman-teman. Jadi penjemuran adalah hal yang wajib dalam pemeliharaan teman-teman. Nah, ini ada albino nih lagi kita rendam jemur. Kita lakukan perendaman dan penjemuran itu bagusnya di pagi hari ya teman-teman ya, sekitar dari jam 7 sampai jam 10 pagi lah. Itu waktu yang bagus untuk penjemuran iguana atau reptil-reptil lainnya. Kebetulan ya hari ini cuacanya lagi bagus banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Jumpa lagi di next video. Oh iya, jangan lupa di follow Instagram kita di Lovin Reptile 94 dan jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi, salam reptile lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.